Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu serial animasi yang menemani masa kecil kamu. Bersiaplah. Untuk kalian yang lahir di tahun 90-an atau 2000-an pasti tidak asing dengan serial animasi satu ini. Menghadirkan sosok anjing yang bisa berbicara dan tergabung dalam sebuah geng pengungkap berbagai macam kasus dan misteri. Yap, kalian bisa menebaknya, Scooby-Doo. Scooby-Doo. Serial animasi dari Hanna-Barbera ini bisa dengan mudah menggayat hati anak-anak karena ceritanya yang apik dan ya penuh misteri. Jujur saja, ketika masih kecil, saat menonton ini kalian pasti suka menebak-nebak siapa sosok di balik hantu yang suka meneror suatu kota atau daerah. Nah, sejak tahun 1997 ketika Scooby-Doo dibeli oleh pihak Warner Brothers, rumah produksi tersebut membuat serial Scooby-Doo hingga waktu yang lama. Untuk sedikit mengingatkan kalian, karena serial ini sudah tidak ditayangkan di Indonesia, film ini menceritakan tentang sebuah kelompok remaja yang menamai mereka dengan sebutan Mystery Inc. Remaja-remaja tersebut diantaranya adalah Fred Jones, Daphne Black, Velma Dinkley, dan Shaggy Rogers. Sedangkan tokoh utamanya sendiri adalah seekor anjing yang bisa berbicara bernama Scooby-Doo. Geng Mystery Inc. ini berkeliling dunia menggunakan Mystery Machine untuk memecahkan berbagai macam kasus supranatural. Dengan kepintaran Velma, kemampuan analisis Fred dan juga Daphne, kasus supranatural yang mereka hadapi akan berujung pada sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk tujuan tertentu. Itulah salah satu hal yang membuat serial Scooby-Doo ini cukup dinanti. Saat kita masih kecil, Scooby-Doo membuat kita tidak takut akan adanya hantu. Namun saat dewasa, justru kita sadar bahwa serial animasinya lah yang menakutkan. Karena hey, selamat datang di Nonton Lagi Channel, di mana kami akan membuat serial animasi favorit kalian ini menjadi tayangan mimpi buruk. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam serial animasi Scooby-Doo ini. Dan teori-teorinya mungkin akan sedikit mengganggu, jadi persiapkan diri kamu ya. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke teorinya, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video menarik dari kami. Oke, ini dia teori film lainnya, episode Scooby-Doo. Asal-usul Scooby-Doo. Seperti yang kita ketahui bahwa geng Mystery Inc. ini telah memecahkan berbagai macam kasus. Mereka berpetualang dari satu tempat ke tempat lain untuk menyelidiki berbagai macam kejadian supranatural yang ada di universe ini. Dari semua kasus dan misteri yang telah dipecahkan oleh Fred, Daphne, Velma, dan Shaggy, mereka nampaknya lupa untuk memecahkan misteri terbesar yang ada dalam geng mereka sendiri, yaitu bagaimana dan mengapa Scooby-Doo bisa berbicara. Dalam film Scoob yang dirilis pada pertengahan 2020 lalu memberikan bocoran mengapa dia bisa berbicara. Ternyata Scooby-Doo adalah keturunan terakhir dari Peritas, anjing kesayangan Alexander Agung. Anjing yang selalu tampak konyol yang selalu mengikuti gaya majikannya ini rupanya pemegang kunci antara dua dunia peradaban Yunani. Walaupun hal ini sudah menjelaskan mengapa Scooby bisa berbicara, namun fan teoris tetap memiliki pendapatnya masing-masing. Banyak sekali teori yang menjabarkan alasan mengapa Scooby-Doo bisa berbicara, dan mari kita kupas satu persatu. Pertama, Scooby-Doo sebenarnya tidak bisa berbicara. Apa yang kita lihat dalam film sebenarnya adalah bagian dari imajinasi dan halusinasi Shaggy. Ya, benar, teori ini sudah sangat populer di kalangan fan teoris yang mengatakan bahwa Shaggy adalah pecandu marijuana yang menyebabkan dirinya mengalami halusinasi yang sangat parah. Dikatakan pula bahwa Shaggy is a totally pothead atau orang yang sangat ketergantungan pada marijuana alias ganja. Bukti-bukti yang ditemukan bisa meyakinkan kita akan kebenaran teori ini. Dalam beberapa episode kita bisa melihat penampakan Shaggy yang tengah merokok. Sepertinya itu bukanlah rokok biasa, itu adalah rokok yang diisi oleh lembaran ganja kering. Hal inilah yang menyebabkan Shaggy mengalami halusinasi dan delusi parah, sehingga ia menganggap bahwa anjingnya Scooby bisa berbicara.
Oke, kalian juga pasti tahu kan bahwa efek dari penggunaan ganja, selain mengalami halusinasi, dia juga akan merasakan kecemasan dan ketakutan akan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditakutkan. Dan coba kita lihat karakter dari Shaggy ini, dia adalah pria yang sangat penakut. Satu fakta lain yang memperkuat teori ini adalah sebuah episode yang memperlihatkan pertunjukan teatrikal Scooby-Doo. Dikatakan bahwa Shaggy jatuh cinta pada seorang wanita bernama Mary Jane. Apakah Mary Jane yang ada di universe Spider-Man atau Mary Jane yang lain? Bagaimana jika Mary Jane sebenarnya bukanlah nama seorang wanita, melainkan sebuah permainan kata atau plesetan dari marijuana? Wah, cukup mengerikan ya. Jadi, apakah kalian percaya akan teori ini? Komen di bawah. Kedua, Scooby-Doo adalah anjing luar angkasa milik Soviet. Oke, ini mulai terdengar serius ya, karena sudah berkaitan dengan negara-negara adidaya. Teori ini datang dari salah seorang pengguna Reddit yang mengungkapkan serangkaian teori yang kompleks, tapi menarik untuk disimak. Perlu kalian ketahui bahwa serial animasi ini sebelum dibeli oleh Warner Brothers pada tahun 1997, film ini pertama kali diproduksi pada tahun 1960-an, tepatnya pada tahun 1969 oleh Joe Ruby, Ken Spears, dan Iwao Takamoto untuk Hanna-Barbera Productions. Pada dekade tahun tersebut, Amerika Serikat dan USSR alias Uni Soviet alias Rusia sedang terlibat dalam sebuah persaingan yang disebut dengan Space Race, yang secara bebas dapat kita artikan sebagai perlombaan luar angkasa. Space Race ini sebenarnya masih menjadi bagian dari perang dingin antara kedua negara tersebut, di mana dalam hal ini mereka berkompetisi untuk membuktikan kemampuan dan prestasi mereka di bidang spaceflight atau penerbangan luar angkasa. Nah, pada tahun 1957, Soviet mengudarakan sebuah satelit bernama Sputnik. Ingat Sputnik, satelit yang membuat ketertarikan anak-anak berubah dari hal-hal berbau koboi ke hal-hal luar angkasa di film Toy Story. Nah, setahun kemudian, tahun 1958, Amerika tidak mau kalah dengan membuat sebuah organisasi bernama NASA. Buat kalian yang familiar dengan hal ini, pasti kalian tahu bahwa Rusia pernah mengirimkan seorang kosmonot bernama Yuri Gagarin keluar angkasa pada tahun 1961. Dan ia pun menjadi manusia pertama yang terbang selama 108 menit keluar angkasa dengan pesawat roket Vostok 1. Ternyata, sebelum Gagarin diterbangkan, Soviet terlebih dahulu menerbangkan seekor anjing bernama Laika keluar angkasa. Ini merupakan sebuah percobaan yang dilakukan dengan tujuan apakah makhluk hidup bisa bertahan di luar angkasa atau tidak. Namun, Laika dikabarkan mati karena percobaan ini dan Soviet sempat mengambil kesimpulan bahwa makhluk hidup tidak akan pernah bertahan di luar angkasa. Pada saat itu, sebelum Laika diterbangkan, Soviet sempat melatih beberapa ekor anjing. Fan teoris percaya bahwa Scooby-Doo adalah salah satu dari beberapa anjing tersebut. Tentu saja namanya dulu bukanlah Scooby-Doo karena nama tersebut adalah nama pemberian dari Shaggy. Kabarnya ada salah satu ilmuwan Soviet yang justru terikat dengan Amerika dan membawa Scooby ke Amerika Serikat. Ketika ilmuwan tersebut meninggal, Scooby bertemu dengan Shaggy dan remaja-remaja yang lain. Orang-orang Soviet yang terlibat dalam misi ini terus mencari keberadaan Scooby. Ini mungkin sedikit menjelaskan mengapa Scooby, Shaggy, dan teman-temannya selalu bepergian ke berbagai tempat dan alasan kenapa serial animasi ini diberi judul Scooby-Doo, Where Are You? Setting waktu. Teori ini datang dari salah seorang Reddit user bernama Random Dog. Sebenarnya dia tidak mengatakan secara spesifik kapan sebenarnya serial animasi Scooby-Doo mengambil setting waktu. Tapi orang-orang percaya bahwa Scooby-Doo bersetting di masa depan setelah atau ketika masa keruntuhan ekonomi berlangsung. Jadi sederhananya, Scooby-Doo and the Gang berada di suatu waktu di mana perekonomian negara-negara yang ada di dunia mengalami kehancuran yang sangat signifikan. Nyatanya, bukti yang menguatkan teori ini ada di depan mata kita. Selama ini, Scooby dan teman-temannya selalu berkunjung ke tempat-tempat seperti museum, tambang, hotel, taman bermain, dan sebagainya. Namun jika kalian melihatnya dengan baik, tempat-tempat yang mereka kunjungi seperti yang telah disebutkan di atas, nampak sangat kumuh, kotor, dan tidak terawat. Apakah hal ini bertujuan untuk menambah kesan misteri atau horor untuk animasinya? Ya, bisa jadi. Tapi ada alasan lain yang tidak kalah masuk akal menyebabkan hal tersebut bisa terjadi.
Tempat-tempat yang mereka kunjungi nampak kumuh dan kotor serta tidak terawat ya, karena orang-orang seperti pendiri, staf, investor, bahkan pengunjungnya sedang mengalami krisis ekonomi yang sangat hebat. Sehingga mereka tidak mampu untuk merawat tempat-tempat tersebut. Tidak ada seorang pun yang memiliki uang yang cukup. Dan jika kalian ingat, Shaggy dan Scooby pun nampak selalu terlihat kelaparan dan rakus ketika ada makanan. Bukti lainnya yang mengindikasikan kebenaran akan adanya teori ini adalah motif para penjahat yang menyamar jadi monster atau hantu. Tidak sedikit dari penjahat-penjahat tersebut adalah seorang saintis, pemilik perusahaan, atau katakanlah karyawan. Mereka melakukan aksi penyamaran sebagai monster atau hantu disebabkan karena uang. Biasanya di tempat mereka melakukan penyamaran tersebut memiliki potensi yang sangat besar sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang menjanjikan untuk perorangan atau kelompok. Oleh karena itu, mereka berusaha supaya orang lain tidak bisa menjangkau tempat tersebut. Mendengar kedua bukti di atas, sepertinya tidak salah jika kita membenarkan teori dari Random Dog ini. Masih berkaitan dengan setting waktu, teori lainnya mengatakan bahwa Scooby-Doo bersetting di mana monster memang benar-benar ada. Dalam serial animasinya sendiri, ketika geng tersebut telah berhasil menangkap monster dengan berbagai macam jebakan yang mereka buat, monster tersebut sebenarnya adalah manusia. Dari mana para penjahat mendapatkan ide untuk menyamar menjadi monster? Tentu saja karena monster di universe Scooby-Doo memang benar-benar ada dan membuat masyarakat ketakutan. Lagi pula, adanya Mystery Inc. sendiri menandakan bahwa orang-orang meyakini akan adanya monster. Selain itu, Shaggy dan Scooby selalu ketakutan ketika bertemu dengan monster padahal mereka tahu bahwa biasanya monster tersebut adalah manusia. Dan ya, Scooby dan Scrappy adalah anjing yang bisa berbicara. Mungkin saja mereka adalah bagian dari monster-monster tersebut. Oke guys, itu dia teori gelap film lainnya episode Scooby-Doo. Sebenarnya masih ada sih yang belum kita sampaikan tentang sisi gelap dari serial animasi favorit kalian ini. Teori mana yang paling kalian percayai? Semoga kalian terhibur ya. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Follow kami di @nontolagi untuk mendapatkan informasi konspirasi film terbaru. Sampai jumpa di episode Nontolagi channel berikutnya.